Halo guys, selanjutnya adalah pemaparan materi dari hasil penelitian kelompok kami. Enjoy it! Yang pertama adalah latar belakang. Organisasi mahasiswa memainkan peran penting dalam kehidupan kampus dan pengembangan soft skills mahasiswa. Namun, efektivitas organisasi tersebut sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk membangun dan mengelola tim yang solid, serta meningkatkan kolaborasi antar anggota. Dalam lingkungan akademis yang kompetitif dan dinamis, organisasi mahasiswa dituntut untuk dapat mengoptimalkan potensi setiap anggotanya melalui kerja tim yang efektif. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat keragaman latar belakang, minat, dan kemampuan para mahasiswa yang bergabung dalam organisasi. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya juga menjadi kendala yang harus diatasi dalam mengelola tim. Oleh karena itu, penelitian tentang bagaimana organisasi mahasiswa membangun dan mengelola tim yang efektif serta meningkatkan kolaborasi di antara anggota tim menjadi penting untuk dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan strategi praktis bagi organisasi mahasiswa dalam meningkatkan kinerja tim dan mencapai tujuan organisasi secara optimal. Rumusan masalah: bagaimana proses pembentukan tim dalam organisasi mahasiswa dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas tim tersebut. Yang kedua, bagaimana strategi kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi mahasiswa untuk mengelola tim secara efektif. Yang ketiga, bagaimana pola komunikasi yang terbentuk dalam tim organisasi mahasiswa dan bagaimana hal ini mempengaruhi kolaborasi antar anggota tim. Yang keempat, apa saja teknologi dalam dan alat kolaborasi yang digunakan oleh organisasi mahasiswa untuk mendukung kerja tim. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian dari kelompok 2 teori organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Semarang, dapat diketahui gambaran tentang karakteristik responden yang meliputi 3 aspek, yaitu jenis kelamin, asal perguruan tinggi, dan angkatan. Berdasarkan analisis data, menunjukkan sebanyak 71% responden perempuan dan 29% responden laki-laki. Dari 100 responden yang kami peroleh, sebanyak 2 orang merupakan angkatan 2020, 16 orang angkatan 2021, 66 orang angkatan 2022, dan 16 orang angkatan 23. Hasil penelitian yang pertama, proses pemilihan anggota tim dalam organisasi. Yang pertama, pemilihan demokratis. 52% mahasiswa menggunakan proses pemilihan anggota tim dalam organisasi dengan menggunakan metode pemilihan 6 demokratis. Hal ini memungkinkan karena anggota organisasi memiliki hak untuk memilih siapa yang akan menjadi anggota organisasi. Yang kedua, kombinasi. 25% mahasiswa lainnya melakukan dengan metode kombinasi, metode yang menggabungkan demokrasi dan pemilihan oleh pemimpin untuk memilih anggota organisasi. Yang ketiga, penunjukan oleh pemimpin. 15 mahasiswa menggunakan proses pemilihan anggota tim dalam organisasi dengan metode penunjukan pemimpin, yang artinya pemimpin mempunyai wewenang penuh dalam penunjukan anggota. Yang kedua, intensitas pertemuan tim untuk membahas tujuan, strategi, dan kemajuan. Yang pertama itu sesuai kebutuhan. 37% responden mengadakan pertemuan untuk membahas strategi, hasil, dan tujuan berdasarkan kebutuhan diadakannya pertemuan. Yang kedua, mingguan. 37% responden mengadakan pertemuan setiap minggu. Alasan utamanya mungkin karena mereka menganggap penting untuk menjaga komunikasi dan koordinasi yang teratur dalam tim atau organisasi mereka. Yang ketiga, bulanan. 21% responden memilih setiap bulan. Mereka mungkin memilih untuk mengadakan pertemuan bulanan karena aktivitas atau proyek yang mereka kelola tidak memerlukan pemantauan yang terlalu sering, namun tetap perlu untuk berkoordinasi secara berkala untuk mengevaluasi progres dan menetapkan tujuan baru.
Yang ketiga, yaitu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan didengar dalam tim. Untuk jawabannya, sebanyak 94% mahasiswa berpendapat bahwa tim bekerja sama dengan baik dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Untuk jawaban tidak, sebanyak 6% mahasiswa lainnya berpendapat bahwa bekerja sama dalam tim kurang efektif disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya komunikasi yang efektif, perbedaan tujuan atau nilai, atau konflik interpersonal yang menghambat kerjasama. Yang keempat, pemimpin tim menyelesaikan konflik dan perselisihan antar anggota. Untuk jawaban diskusi terbuka, sebanyak 77% mahasiswa merasa pemimpin tim dalam menyelesaikan konflik dan perselisihan antar anggota. Alasannya, 7 pemimpin tim mampu mendengarkan dan memahami berbagai sudut pandang, sehingga dapat meredakan ketegangan antar anggota tim. Untuk jawaban mediasi oleh pihak ketiga, sebanyak 18% mahasiswa tidak merasa pemimpin di dalam timnya dapat menyelesaikan konflik dan perselisihan antar anggota. 5. Intensitas pemimpin tim memberikan umpan balik dan evaluasi kinerja kepada anggota tim. Jawaban sesuai kebutuhan, sebanyak 55% mahasiswa memiliki pemimpin tim yang memberikan umpan balik dan evaluasi kinerja kepada anggota tim setiap dibutuhkan, tidak harus dilakukan setiap saat. Untuk jawaban bulanan, sebanyak 22% mahasiswa pemimpinnya memberikan umpan balik dan evaluasi setiap bulan. Untuk jawaban mingguan, 20% mahasiswa lainnya melakukan evaluasi dan memberikan umpan balik selama seminggu sekali. Yang keenam, intensitas tim berkolaborasi dengan tim lain dalam organisasi. Untuk jawaban sering, sebanyak 62% mahasiswa merasa tim harus melakukan kolaborasi dengan tim lain dalam berorganisasi. Melalui kolaborasi, ide-ide baru dapat muncul dan mengarah pada inovasi dalam pemecahan masalah atau pengembangan produk atau layanan. Untuk jawaban sesekali, sebanyak 28% mahasiswa merasa tim hanya butuh sesekali yang melakukan kolaborasi dengan tim lain. Untuk jawaban jarang, sebanyak 7% mahasiswa jarang melakukan kolaborasi dengan tim lain dalam berorganisasi. 7. Hambatan atau tantangan terbesar dalam kolaborasi antar tim. Berdasarkan hasil dari penelitian yang kami lakukan, sebanyak 45% mahasiswa memilih hambatan atau tantangan terbesar dalam kolaborasi antar tim adalah kurangnya komunikasi sehingga koordinasi antar anggota tim menjadi sulit. Selain itu, 33% mahasiswa merasa hambatan terbesar dalam kolaborasi adalah kurangnya koordinasi, dan 16% mahasiswa lainnya merasa perbedaan budaya tim menjadi tantangan terbesar dalam kolaborasi antar tim. 8. Organisasi dapat meningkatkan kolaborasi antar tim. Dengan sebanyak 59% mahasiswa meningkatkan kolaborasi antar tim menggunakan metode monitoring dan evaluasi dengan tim yang lainnya. Kemudian 37% mahasiswa merasa tim mereka menggunakan sistem koordinasi yang lebih baik dapat meningkatkan kolaborasi antar tim. Kesimpulan, pengelolaan tim dan kolaborasi yang efektif dalam organisasi mahasiswa sangat dipengaruhi oleh proses pembentukan tim yang baik, kepemimpinan yang kuat, komunikasi terbuka, dan penggunaan teknologi kolaborasi yang tepat. Pembentukan tim harus didasarkan pada kompetensi dan peran yang sesuai. Sementara pemimpin tim perlu memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan mengarahkan anggotanya. Komunikasi yang jelas dan terbuka serta penggunaan teknologi yang mendukung kerjasama sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tim. Organisasi mahasiswa yang sukses dalam membangun kultur kolaboratif melalui aktivitas team building dan pelatihan, serta melakukan evaluasi kerja yang sistematis cenderung memiliki tim yang lebih produktif dan harmonis.